Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kabarnya selalu sehat ya. Di episode kali ini aku mau ngajak kalian untuk jalan-jalan walking tour dari Jakarta ke Bogor. Sebenarnya Bogor secara jarak nggak jauh-jauh amat dari Jakarta. Terus ngapain liburan ke tempat yang dekat ya? Nah, Bogor ini meskipun jaraknya dekat, tapi punya satu tempat yang nggak pernah bosan untuk dikunjungin, yaitu Kebun Raya Bogor. Nah, di episode kali ini saya akan jalan-jalan tentunya ya, walking tour dan akan nanti membeberkan gimana sih asiknya jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor dengan budget minimum, tapi dapat healingnya maksimal. Nah, enjoy terus ya video ini. Juanda, please check your belongings and step carefully. Thank you.
Kami informasikan pemberangkatan. Oh, yang alun-alun di sini nih ya? Iya, yang kemarin waktu pas kapan kesini tuh ini kan pintu yang jadul. Yang Biasa kan ditutup. Emang harusnya kan ke sana kan harusnya. Itu jaketnya sama ya? Iya. Nah, ini nih pintunya. Oh iya. Langsung ke sini aja. Langsung nih. Nah, teman-teman, inilah alun-alun Bogor yang baru. Sebenarnya Bogor sendiri adalah sebuah kota yang ketika dibangun oleh Belanda itu tidak memiliki alun-alun. Mungkin karena sudah ada kebun raya ya di tengah-tengahnya. Nah, alun-alun Bogor yang baru ini sendiri dulunya merupakan taman topi, sebuah taman yang bangunannya banyak kayak topi gitu. Lalu sempat nggak tertata, kumuh, banyak pedagang segala macam, akhirnya dihancurkan, ditata ulang dan dibangunlah alun-alun. Nah, di alun-alun ini kita bisa melihat dari fasad asli bangunan stasiun Bogor yang rampung dibangun tahun 1881. Oke, setelah puas kita duduk-duduk di depan stasiun Bogor yang lama, agenda selanjutnya adalah kita jalan kaki ke Kebun Raya Bogor. Nah, biasanya kalau kita nggak tahu jalan sih, dari depan stasiun udah ada supir angkot yang manggil-manggil ya, kebon gitu. Cuma kalau saya nggak suka naik angkot, karena sekalian olahraga jadi lebih baik jalan kaki dari stasiun Bogor menuju Kebun Raya Bogor. Tapi berhubung suasana pandemi, dari 4 gerbang ini hanya dibuka 1. Kita bisa masuk hanya dari gerbang nomor 1, yaitu yang lokasi persisnya ada di depan Gapura Surya Kencana. Nah, seperti ini suasana pedestriannya teman-teman. Bogor kala pagi cukup sejuk ya, ditambah cuaca mendung dan trotoarnya enak banget dipakai buat jalan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam area kebun, kita harus bayar dan beli tiket terlebih dulu. Nah, ini kita beli tiketnya di dalam bangunan yang megah ini, yang langgam Eropa. Untuk tiketnya sendiri di weekend ini untuk orang dewasa harganya 26.000. Beberapa tahun lalu saya kesini masih 15.000, udah naik ya. Tapi oke lah, worth it. Dengan harga 26.000 kita bisa explore kebun seluas 80 hektar lebih ini. Iya, sok. Bentar, weh. Makasih. Kan Dendels ya? Dendels itu pro Prancis, makanya kan dihajar sama si Inggris. Oh gitu. Makanya kita bikin jalan raya pos buat mencegah serangan Inggris. Iya, buat Sini nyegah kan si ya? Inggris. Hah? Sini tadi ya? Sini bisa. Iya.
Nah, teman-teman, Kebun Raya Bogor sendiri usianya sudah lebih dari 2 abad. Kebun Raya Bogor secara resmi didirikan pada tahun 1817 pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, atau 1 tahun setelah hengkangnya Inggris dari Jawa. Nah, tadi kami diskusi tentang pemerintahan Inggris di Jawa selama 5 tahun ya. Nah, detailnya teman-teman tentu bisa explore ya di Google, atau saya juga pernah nulis tentang kedatangan Inggris di Jawa, ada di blog saya di jalancerita.com. Nah, inilah suasana Kebun Raya Bogor di hari Sabtu, teman-teman. Rame ya, tapi nggak rame-rame banget. Menurut saya ini ramenya masih make sense daripada kita main ke mall. Kebun Raya Bogor berdiri secara resmi pada tanggal 18 Mei 1817. Nah, waktu itu Gubernur Jenderal Godard Alexander Gerald Philip van der Capellen secara resmi mendirikan Kebun Raya Bogor dengan nama Landsplanten te Buitenzorg. Wah, ini pelafalannya saya nggak tahu benar atau salah ya. Nah, inilah Kebun Raya Bogor, teman-teman. Di atas kanopi, kok di atas ya? Di bawah kanopi hijaunya kita bisa jalan-jalan dan suasananya sangat sejuk. Jadi di tengah suasana yang kita stres gitu ya, atau cuaca panas, atau kita suntuk karena setiap hari melihat kepadatannya Jakarta, datang ke sini memberikan kita nuansa tetirah yang sungguh menyenangkan dan menenangkan. Di mana aja? Ada di itu tuh, ada ke arah Ciliwung. Oh iya iya. Malah itu alas tikar. Kamu nggak beli minum tadi? Oh, udah bawa ya? Bawa. Semalam hujan ya? Iya. Jadi di tengah itu disisain. Ini ke kanan sini kita. Kayak yang di Jatinga itu ya, yang mausoleum. Pernah iya apa? Tapi udah kosong gitu aja kan? Itu terus dapat itu ada Ciarusan tuh. Jauh banget ya. Licin. Apa sih lock itu? Agak jelas. Selfie spot. Ada jembatan. Oh, kita lewat dari belakang gitu. Ada kota kenal nggak artinya? Ada. Siapa? Itu Gubernur Jenderal yang paling tinggi. Ari Prince. Ini masih bagus. Ya, ini komplek pemakaman Kerkhoff yang ada di Kebun Raya Bogor. Nah, Kerkhoff ini sebenarnya secara usia jauh lebih tua daripada kebun rayanya sendiri. Makam paling tua di sini itu adalah makamnya milik Cornelis Potman, seorang apoteker. Aku rada lupa tahunnya, tapi itu yang paling tua. Lalu yang paling muda ini, makam yang ini yang ada di depan kita nih, yang keramiknya warna merah muda. Ini adalah warga-warga Hindia Belanda. Yang paling ujung sana yang ada obelis itu makam termegah milik Ari Prince. Kalau nggak salah dia tuh entah gubernur jenderal atau sekretaris atau asistennya lah gitu. Nah, yang menarik dari antara makam-makam ini adalah yang saya paling suka adalah makam ini. Makam milik dari Henry Schouw dan John van Hasselt. Nah, mereka berdua ini adalah sepasang sahabat, seorang ahli botani ya, ahli botani dari Jerman atau lupa aku, dari Eropa pokoknya mah ya. Nah, mereka sahabat, lalu Henry meninggal duluan karena penyakit tropis atau penyakit apa saya rada lupa, tapi meninggal duluan yang pasti. Nggak lama setelah Henry meninggal, sahabatnya Van Hasselt ikutan meninggal juga, dan mereka akhirnya dikubur di satu lubang, di satu liang lahat yang sama. Ini dia kompleks pemakamannya. Kita ya ngadepnya ke sana. Kerkhoff seperti ini tuh sebenarnya banyak, masih ada tersisa lumayan ya. Di Serang ada, di samping Benteng Spelwick, di Bandung
ada di daerah Leuwi Gajah. Kangkai. Tapi di daerah Leuwi Gajah itu lebih masuk ke apa? Airveld jatuhnya. Kenapa udah ini kali ya? Baru. 8 tuh udah. Area Kebun Raya Bogor ini luas totalnya 87 hektar. Di dalamnya ada 15.000 jenis lebih tumbuhan ya. Cuma dari 87 hektar ini tidak kesemuanya bisa kita akses dengan jalan kaki. Ada area di bagian Istana Bogor, itu area privat ya dan area terlarang karena biasanya ada Presiden Indonesia kalau weekend datang ke situ atau kalau ada tamu negara, nah biasa dijamu di istana itu. Jadi kita sebagai warga sipil itu tidak bisa sembarangan masuk ke sana. Yang bisa kita jelajahi adalah area ini. Nah, hari ketika kita datang ini kayaknya sedang ada acara di istana, jadi area sekitarnya itu ditutup. Nah, ini kami rada kebingungan nih cari jalan karena ditutup sana sini. Akhirnya kami balik lagi lewatin kuburan. Aceh enggak? Aceh tuh baru takluk 1900 terakhir. Karena dia kepaksa sih. Ini dia jembatan merah, jembatan gantung tertua yang ada di Kebun Raya Bogor. Karena usianya yang sudah sepuh banget, jadi jembatannya ditutup, kita nggak bisa lagi menyeberang di atasnya demi alasan keamanan. Dua provinsi paling tidak bahagia di Indonesia, menurut aku Banten. Anjir. Trek jalan-jalan di dalam Kebun Raya Bogor yang paling saya suka adalah melewati pinggiran Sungai Ciliwung ini. Karena di sini kita akan menjumpai area yang lebih sepi,
jarang banget ada orang jalan di sini. Iyalah, karena jauh ya. Biasanya orang udah keburu gempor kakinya, pegel betisnya, makanya mikir-mikir lagi untuk jalan sampai ke sini. Tapi di area ini kita akan disuguhi oleh jalan aspal yang sepi, nggak banyak motor, nggak banyak mobil, paling juga sepeda sekali ya. Dan juga di sini nuansanya kayak musim gugur karena banyak banget daun-daun jejatuhan yang dibiarkan berserak di sini. Dan juga teduh banget jalan di sini teman-teman ya. Cuma agak khawatir kalau hujan ya, karena sama sekali nggak ada tempat berteduh di sini. Nah, teman-teman, total jalan kaki dari stasiun sampai ke titik ini udah 4 kilo lebih ya. Sudah lebih dari 10.000 langkah tentunya. Ini sangat menyehatkan. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen jalan-jalan, olahraga sekaligus healing ya, tapi males juga kalau ke mall gitu ya, atau kalau di treadmill lebih males lagi. Nah, main ke kebun raya ini bisa jadi salah satu opsi alternatif terbaik ya. Karena sambil jalan kaki kita bisa menghirup udara segar dan juga apa ya, bahasanya tuh kalau teman-teman ini seorang yang suka memikir ya, suka seorang introvert, jalan-jalan di bawah naungan kanopi hijau ini tentu sangat memberikan kelegaan buat batin. Saya dulu pas ke Santolo itu Garut, banyak orang-orang kuat Bandung, kan?